dan kemudian teknologi itu berkembang begitu cepat, maka ternyata teknologi itu juga membawa dampak dari sisi hukum gitu ya. Bukan hanya pada pelanggaran dan lain sebagainya, tapi juga pada aspek-aspek misalnya yang lain gitu ya, aspek ekonomi gitu ya, aspek informasi gitu ya, terus kemudian aspek sosial gitu ya, terus di bidang bahkan masuk di isu-isu sensitif gitu ya, misalnya isu SARA dan seterusnya ya, bahkan keamanan ya, terorisme. Nah, maka dirasa perlu kemudian oleh pemerintah melakukan regulasi gitu ya, melakukan regulasi terhadap perkembangan informasi dan teknologi informasi, termasuk dalamnya adalah transaksi elektronik. Nah, nanti teman-teman tolong ya mendownload ya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ya. Ini adalah undang-undang yang pertama ya, undang-undang induknya ya, Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, nanti termasuk juga perubahannya ya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ya. Jadi ada sedikit perubahan ya tentang beberapa pasal ya yang ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Nanti bisa dibaca lengkap gitu ya, terutama di bagian pasal dan penjelasan ya, untuk mendapatkan gambaran utuh apa-apa saja yang dimaksud dari isi undang-undang tersebut. Oke. Nah, kita pertama masuk ke asas pemanfaatan teknologi gitu ya. Jadi yang dimaksud ya di Undang-Undang ITE, jadi ada 5 asas yang digunakan ya dalam penggunaan teknologi ataupun transaksi elektronik gitu ya. Yang pertama itu adalah asas kepastian hukum. Bahwa segala sesuatu yang kemudian kita gunakan dalam pemanfaatan teknologi itu seyogianya adalah mendapatkan pengakuan hukum gitu ya di dalam dan di luar pengadilan gitu ya. Nah, bentuknya seperti apa gitu ya. Jadi bahwa penggunaan platform gitu ya, penggunaan teknologi apapun bentuknya ya, platform ataupun layanan gitu ya. Nah, itu memiliki aspek aspek kepastian hukum. Contohnya gitu ya. Ketika misalnya layanan Google misalnya ingin beroperasi di Indonesia gitu misalnya ya. Nah, tentu saja Google gitu ya harus tunduk terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia gitu ya. Begitupun juga layanan yang lain gitu, misalnya yang kalian gunakan, misalnya mungkin ada yang langganan Netflix gitu ya, kemudian mungkin ada yang langganan platform-platform lain yang asalnya dari entitas-entitas yang ada di luar negeri misalnya. Nah, itu ketika bisa kita akses dari Indonesia, itu artinya bahwa mereka itu tunduk terhadap peraturan ya yang sudah dibuat oleh pemerintah gitu ya. Itu adalah bahwa layanan itu kemudian tunduk terhadap ikatan hukum yang dibuat oleh government atau pemerintahan. Nah, bagaimana dengan kita user gitu ya? Apakah kita selaku user itu juga kemudian memiliki ikatan seperti itu dengan platform gitu ya? Tentu saja punya gitu ya. Nah, tapi kita mungkin tidak perhatian ya. Contohnya adalah ketika misalnya kalian misalnya ini kan saya yakin semuanya punya smartphone ya, entah Android entah iPhone gitu ya. Ketika kalian misalnya beli handphone baru kemudian kalian nyalakan ya, kita sebagai user itu pasti berhadapan dengan yang namanya term of service atau layanan penggunaan ya. Nah, yang ada di term of service itu di dalamnya itu pasti juga mengikat, itu adalah termasuk
perjanjian ya, perjanjian penggunaan itu pasti ya. Nah, cuma saya yakin mayoritas dari kita tidak pernah membaca itu apa isinya term of service itu apa saja gitu ya. Yang penting kita next, kita next, kita next ya, kita skip, kita klik yes ya, agar handphone itu bisa kita gunakan ya. Begitupun juga misalnya jika teman-teman misalnya mendaftar ya, mendaftar layanan online tertentu, misalnya daftar apa namanya, SoundCloud misalnya, atau daftar layanan-layanan lain, Joox misalnya, atau layanan yang lain lah gitu ya. Atau teman-teman yang suka main game, daftar game gitu, pasti ada term of service ya. Nah, term of service itu kalau tidak kalian klik ya, misalnya tidak diklik I agree ya, kalian tidak akan bisa menggunakan aplikasi itu. Nah itu contohnya ya. Jadi ketika kalian sudah menggunakan platform tertentu, sudah menggunakan teknologi tertentu, artinya ya, secara langsung ataupun tidak ya, ketika kalian misalnya merasa menyetujui atau tidak ya, kalian sudah tunduk terhadap term of service ataupun layanan persyaratan penggunaan dari layanan tersebut. Lupa kalau misalnya saya tidak mau gimana gitu ya, ya mestinya di awal gitu ya, di awal ketika ada term of service ya harusnya klik tidak setuju gitu ya, tapi kan konsekuensinya kalian tidak bisa gunakan. Ya. Kalian mau menggunakan handphone misalnya smartphone Android atau iOS Apple dan lain sebagainya, kalau kalian tidak setuju ya pada term of service penggunaan layanan, ya konsekuensinya ya handphone tersebut tidak akan bisa dipakai gitu ya. Kenapa? Karena kita sebagai user sudah menyatakan tidak setuju gitu ya. Nah itu ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah asas manfaat ya. Mungkin pernah saya sampaikan di pertemuan pertama dulu ya, bahwa pertama atau kedua dulu ya, bahwa semua teknologi itu sebetulnya tujuannya itu adalah untuk memudahkan kehidupan manusia ya. Jadi apapun teknologi bentuknya ya. Ya, tujuannya itu biasanya kayak gitu ya, untuk membuat hidup itu biar lebih mudah ya. Contohnya misalnya dulu orang bekerja itu manual ya, akhirnya diciptakan mesin uap gitu ya. Dari mesin uap akhirnya berubah ya. Nah, kemudian menggunakan listrik gitu ya. Ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, begitupun juga teknologi gitu ya, bahwa teknologi ya itu seyogianya ya, atau harapannya itu adalah bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya. Ya. Terutama ya mengambil kesempatan yang sebesar-besarnya untuk apa namanya, bisa digunakan untuk misalnya mengoptimalkan potensi kalian misalnya ya. Jadi generasi kalian itu sebetulnya sangat beruntung ya. Kenapa? Karena generasi kalian ini hadir di tengah-tengah pertumbuhan teknologi yang sangat luar biasa ya. Jadi sudah tidak lagi menghadapi banyak kesulitan seperti zaman saya dulu misalnya, apalagi zaman-zaman sebelumnya gitu ya. Nah, tetapi dengan perkembangan teknologi dan lain sebagainya, jangan sampai ya yang smart itu hanya gadgetnya tok gitu ya, tapi yang pakai tidak smart gitu ya. Jadi apa namanya, bahwa perkembangan teknologi yang sekarang ini harapannya itu adalah membawa manfaat bagi teman-teman ini ya, teman-teman yang masih mahasiswa yang masih muda-muda ini ya, mengembangkan potensi dan sebagainya ya. Kalian misalnya yang pintar seneng gambar gitu ya, seneng gambar gitu ya, sudah kalian cari freelance gitu ya di online gitu ya. Kalian cari misalnya freelance untuk gambar dan lain sebagainya ya. Teman-teman cowok mungkin ada yang seneng ikan gitu ya, ada yang seneng apa, masih mainan ikan cupang atau apa, atau bahkan mungkin ada yang hobi misalnya bikin aquascape, bikin paludarium, bikin apa, silahkan gitu ya. Kalian bisa pamerkan itu di online gitu ya, gabung komunitas gitu ya, siapa tahu
apa namanya, skill kalian, ada yang menggunakan dan syukur-syukur bisa mendapatkan imbalan dan lain sebagainya ya, sebagai returnnya gitu ya teman-teman. Ya, teman-teman misalnya ada yang apa seneng sosial media gitu ya, ada yang mungkin mau merintis jadi influencer gitu, silahkan gitu ya, kalian pakai sosial media, kalian pakai YouTube silahkan gitu ya. Ya. Nah, tapi intinya adalah bahwa semua potensi kalian gitu ya, setidaknya mulai sekarang itu harus dirintis gitu ya. Jadi uh, jadi kuliah itu lain hal gitu ya, tapi potensi kalian yang lain gitu ya, potensi kalian yang lain itu nggak boleh dia apa namanya, jangan sampai disia-siakan gitu ya. Saya dulu zaman kuliah itu senang IT misalnya, sudah saya belajar IT gitu ya, meskipun saya kuliah di kesehatan masyarakat ya, enggak masalah gitu ya, kita cari teman yang apa namanya sefrekuensi ya, mungkin istilahnya anak sekarang gitu ya, kita cari teman yang nyambung gitu ya, ya sudah kita main ya, tiap hari kita ya eh, belajar IT dan sebagainya di sela-sela kita perkuliahan gitu ya. Nah, nah dengan perkembangan sekarang yang sudah semakin mudah ini ya, harapannya adalah eh, harapan saya gitu ya, bahwa kalian bisa apa namanya memaksimalkan gitu ya, memaksimalkan semua potensi yang ada gitu ya pada diri kalian ya, dalam rangka apa ya, dalam rangka itu nanti ya apa, menyambut kehidupan kalian nanti kalau sudah menjadi manusia dewasa ya, kalian nanti kan akan jadi orang tua ya, akan sampai pada saatnya atau setitik pada saat kalian kemudian harus apa mencari nafkah dan lain sebagainya. Nah itu potensi-potensi itu yang saya maksud gitu ya. Nah, asas ketiga itu adalah asas kehati-hatian ya. Jadi dalam teknologi ya, eh, sebelum kemudian pada ya semua pihak yang terlibat gitu ya harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi untuk apa namanya bisa menimbulkan kerugian gitu ya, ya antara pengguna teknologi ya. Jadi seperti itu ya. Nah makanya ketika kemudian eh, kita sebagai user gitu ya, ketika ingin menggunakan platform, nah kita harus tahu juga atau memperhatikan juga aspek-aspek kerugian atau untung ruginya, manfaatnya dan lain sebagainya gitu ya. Ya karena apa? Karena user itu biasanya paling banyak dirugikan gitu ya, kalau tidak tahu gitu ya. Nah makanya itu apa namanya uh, harus punya pengetahuan yang cukup gitu ya. Ya sebelum kita menggunakan platform tertentu ya. Nah contohnya apa misalnya? Contohnya paling sederhana misalnya yang apa ya, yang booming ya, pinjaman online gitu ya. Pinjaman online itu sebetulnya sudah diregulasi sedemikian rupa gitu ya. Nah, tetapi kemudian ada pihak-pihak yang memanfaatkan ya, memanfaatkan ya konsumen pasar yang pengetahuannya rendah gitu ya. Ya, mereka itu siapa? Mereka itu adalah pinjaman online ilegal itu ya. Ya. Nah, kemudian mereka memberikan pinjaman ya ke user-user yang mungkin tidak tahu gitu ya tentang pinjaman online yang sifatnya teknologi, bahwa harus legal, kemudian bisa kita monitor mana yang legal mana yang tidak ya, tapi kan orang itu kan tidak tahu, tidak mau nyari biasanya ya. Nah akhirnya apa yang terjadi? Nah yang terjadi akhirnya user yang pinjam itu kemudian merasa menjadi korban pinjaman online. Kenapa? Karena ternyata tagihannya sangat besar sekali misalnya ya. Ya. Nah jadi itu ya, jadi bahwa nah semua pihak yang terlibat ya dalam sebuah platform, nah itu mestinya harus tadi ya memperhatikan potensi kerugian tadi ya. Nah kemudian yang keempat itu adalah asas itikat baik ya. Nah maksudnya apa gitu ya, jadi bahwa teknologi yang kemudian digunakan itu tidak
dipakai untuk apa namanya, perbuatan melawan hukum, ya. Termasuk di dalamnya itu adalah tadi ya, mengakibatkan kerugian atau kerusakan bagi pihak lain gitu ya, baik sengaja ataupun tidak gitu ya. Nah, kenapa? Tadi kita di depan gitu sudah bilang bahwa teknologi itu menganut asas manfaat gitu ya. Asas manfaat itu berarti untuk apa namanya, misalnya meningkatkan kesejahteraan gitu terutama gitu ya. Nah, tetapi sebagaimana tadi yang saya bilang di awal bahwa tidak semua ya teknologi itu kemudian digunakan untuk kepentingan yang baik ya. Bahwa teknologi itu kemudian bisa juga digunakan untuk apa namanya, perbuatan yang melawan hukum, perbuatan-perbuatan yang nggak baik gitu ya. Contohnya apa? Sosial media misalnya. Sosial media itu kan awalnya itu kan kemudian diciptakan itu kan karena kan untuk apa namanya? Memudahkan interaksi sebetulnya, ya kan? Membentuk komunitas, memudahkan interaksi dan sebagainya gitu ya. Ya. Nah, tapi pada kenyataannya, ya, sosial media kemudian berkembang sedemikian rupa dan kemudian bisa juga digunakan untuk aspek-aspek yang lain. Ya, contohnya apa? Penipuan misalnya ya. Selain penipuan apa misalnya? Selain penipuan misalnya hoax, menyebarkan informasi palsu ya, informasi yang tidak benar misalnya. Ya. Digunakan misalnya untuk provokasi, misalnya untuk bullying misalnya ya. Kemudian bisa juga untuk apa namanya? Kejahatan-kejahatan yang lain. Nah, itu yang saya maksud ya. Jadi itu adalah apa namanya? Set efek ya. Jadi itu adalah apa efek samping ya dari penggunaan teknologi tadi. Jadi teknologi apapun itu biasanya juga punya dua sisi gitu ya. Dia ada manfaatnya gitu ya, tapi dia juga punya apa namanya? Punya sisi gelap atau punya apa namanya? Apa? Eh, punya dampak yang tidak baik gitu ya. Ya. Nah, kemudian asas yang terakhir itu adalah kebebasan memilih teknologi gitu ya. Jadi kita beruntung ya berada di Indonesia. Artinya apa? Karena pemerintah tidak meregulasi ya, tidak meregulasi secara ketat ya apa-apa saja yang boleh atau tidak gitu ya. Secara boleh dibilang di Indonesia ini menurut saya sudah sangat-sangat bebas gitu ya. Kita boleh memilih teknologi yang bisa kita beli, bisa kita gunakan gitu ya. Terus kemudian juga censorship ya, sensor informasi itu juga tidak terlalu ketat gitu ya di Indonesia ini. Kita beruntung ya. Jadi maksudnya kebebasan teknologi atau netral teknologi itu apa gitu, bahwa kemudian penggunaan teknologi itu tidak apa terkunci atau tidak spesifik ya pada platform tertentu gitu ya. Dengan tujuan bahwa kemudian dengan kebebasan yang kita miliki itu kemudian kita bisa mengikuti perkembangan itu pada masa yang akan datang. Nah, apakah ada yang tidak bebas teknologi misalnya ya? Banyak contohnya gitu ya. Contohnya mungkin kalau bagi teman-teman yang pernah misalnya jalan-jalan ke Cina misalnya, ya, kalau kalian sampai di Cina misalnya, ya, kemudian kalian misalnya ingin dengan provider lokal ya, dengan provider teknologi lokal, apa eh, provider telekomunikasi lokal ya, kalian tidak akan bisa mengakses misalnya seperti Instagram gitu ya, Google gitu ya, Facebook gitu ya, kalian tidak akan bisa gitu ya. Kenapa? Karena mayoritas layanan yang mungkin sering kita gunakan di Indonesia gitu, ketika masuk ke Cina, hampir semua platform yang tadi saya sebut itu di apa namanya diblokir gitu ya. Kalian tidak akan mungkin bisa posting foto gitu ya di Instagram ya, di Facebook, di Twitter ya. Tidak akan bisa pakai Google Search gitu ya. Kalian tidak akan bisa menggunakan apa namanya Google Maps dan seterusnya gitu ya. Ya. Bapak kenapa seperti itu ya? Karena apa? Karena Cina memang memiliki platform sendiri ya. Dan Cina dari awal sudah melarang gitu ya teknologi-teknologi seperti Google dan kawan-kawan itu untuk beroperasi di negara mereka gitu ya. 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 Nah, itu tadi yang saya bilang di awal ya. Jadi bahwa
sebuah platform ketika ingin masuk ke negara, ingin beroperasi di negara tertentu, ya dia harus tunduk gitu ya, harus tunduk dan mengikatkan diri terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat gitu ya. Kalau tidak mau patuh atau keberatan, ya berarti ya tidak akan bisa masuk gitu ya. Nah, itu contohnya ya di Cina ya. Di Korea Utara ya, di Korea Utara tuh mungkin lebih ketat lagi. Ya, apakah hanya di Korea Utara dan Cina saja? Tidak gitu ya. Di negara lain juga banyak contohnya gitu ya. Censorship itu banyak. Atau pembatasan teknologi itu banyak sekali ya. Contohnya misalnya di Rusia gitu ya. Di Rusia ya, PC atau laptop institusi pemerintahan gitu ya. Itu sistem operasi yang digunakan kalau misalnya menggunakan Microsoft Windows ya. Itu paling tinggi ya yang diizinkan untuk digunakan itu adalah Windows XP ya. Mungkin teman-teman ini ada yang tahu enggak ya Windows XP, ada yang pernah gunakan enggak ya? Jadi Windows XP itu mungkin apa ya, sistem operasi zaman jadul sekali ya, mungkin itu lahir saya lupa tepatnya ya, mungkin sekitar tahun sebelum 2010-an gitu ya. Ya. Nah, di sini kita enak, kita bisa menggunakan Windows 10 ya, Windows 8 bahkan mungkin ya Windows 7 ya yang lebih lama gitu ya. Tapi di Rusia enggak boleh gitu ya. Jadi pegawai pemerintah di sana tidak boleh menggunakan teknologi-teknologi di atas Windows XP ya, 7, 8, 10 itu tidak boleh ya. Kalau ketahuan bisa pidana itu ya. Nah, kalau kita di sini terserah gitu ya. Kita mau pakai Windows, kita mau pakai iOS misalnya, kita mau menggunakan yang sistem operasi yang open source seperti Linux ya dan sebagainya gitu, kita bisa bisa bebas gitu ya. Jadi itu yang dimaksud untuk asas terakhir ya, asas kebebasan memilih teknologi atau netral ya, netral teknologi. Mungkin sebelum kita lanjut ke beberapa istilah yang ada di Undang-Undang ITE, silakan mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman. Silakan. Langsung saja, boleh langsung open mic. Silakan ada. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Nah, kita masuk ke istilah-istilah yang ada di Undang-Undang ITE ya. Jadi yang pertama adalah informasi elektronik gitu ya. Apa itu informasi elektronik gitu ya? Jadi informasi elektronik itu satu atau kumpulan data ya, termasuk tapi tidak terbatas pada bisa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto ya, terus electronic data interchange ya, email, telegram, telex, telekopi dan sejenisnya. Ya, huruf, tanda angka dan seterusnya yang telah diolah yang memiliki arti dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya gitu ya. Jadi ini adalah definisi dari informasi elektronik gitu. Jadi yang disebut dengan informasi elektronik itu bukan hanya ya produk informasi yang kemudian itu ada di komputer ataupun laptop ataupun misalnya smartphone kalau zaman sekarang ya, tetapi juga informasi yang dihasilkan dari teknologi-teknologi yang lebih jadul ya, lebih lama gitu. Contohnya apa? Misalnya ini ya, saya tandai, saya highlight ini ya, Telegram, Telex, Telekopi atau jenisnya gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan Telegram? Ini Telegram ini bukan loh ya, bukan aplikasi Telegram yang ada di handphone kalian, bukan ya. Bukan Telegramnya sister, bukan ya. Telegram ini jadi teknologi zaman dulu ya. Ya. Jadi zaman dulu kalau orang ingin mengirimkan informasi jarak jauh gitu ya. Misalnya antar kota, antar provinsi gitu ya. Nah, itu menggunakan yang namanya Telegram ini ya. Kemudian ada telex gitu. Telex ini apa? Ini teletext ya, teletext atau teks jarak jauh, teks yang dikirimkan jarak jauh gitu ya. Apa beda dengan email? Beda sekali gitu ya. Kalau email itu cepat ya, kalau telex itu mungkin bisa agak lama gitu ya. Kemudian ada telekopi ya dan jenisnya. Nah, ini Telegram, telex, telekopi ini adalah hasil dari teknologi sebelumnya ya. Jadi mungkin teknologi yang lahir
atau dibuat sejak kalian belum lahir mungkin. Nah, kalau kalian pengen tahu, coba nanti silahkan di search di apa, di Google ya. Nah, kemudian ada transaksi elektronik gitu ya. Apa itu transaksi elektronik gitu ya? Jadi transaksi elektronik itu adalah perbuatan hukum ya yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Ya. Nah, perbuatan hukum itu apa gitu ya? Mudahnya, perbuatan hukum itu adalah setiap perbuatan kita yang kita lakukan dengan sengaja yang akhirnya memunculkan hak dan kewajiban. Gitu ya. Nah, contohnya misalnya ya ketika teman-teman misalnya berniat untuk menjadi mahasiswa di UNED gitu ya. Kemudian saya juga ketika dulu kemudian misalnya memilih mendaftar dosen di UNED misalnya. Nah, itu juga semuanya perbuatan hukum. Kenapa? Karena itu semuanya kita lakukan dengan sengaja ya. Ya. Nah, ketika misalnya teman-teman sudah diterima di Universitas Jember gitu ya sebagai mahasiswa, nah akhirnya apa? Muncullah yang namanya hak dan kewajiban. Begitupun juga saya gitu ya, ketika sudah diterima di UNED sebagai dosen gitu ya. Nah, maka dari perbuatan saya tadi akhirnya muncul hak dan kewajiban gitu ya. Nah, itu contohnya apa namanya perbuatan hukum gitu ya. Jadi nah, terkait dengan transaksi elektronik, nah maka kita disebut melakukan transaksi itu kalau kemudian kita melakukan tadi perbuatan yang sengaja tadi ya. Jadi apakah transaksi elektronik itu hanya misalnya bayar atau beli misalnya Pak seperti di Gojek atau GoPay atau GoFood gitu ya. Tidak terbatas pada itu gitu ya. Meskipun istilahnya transaksi, yang dimaksud transaksi ini bukan jual beli saja gitu ya. Tetapi semua aktivitas yang kita lakukan dengan sengaja gitu ya. Itu termasuk disebut sebagai transaksi elektronik. Ya, contohnya apa misalnya? Contohnya kalian posting ya di sosial media misalnya, ya misalnya posting di IG gitu ya melalui apa aplikasi IG yang ada di smartphone itu juga sudah terhitung melakukan transaksi elektronik. Ya. Karena dari postingan kalian, ya, nah itu muncul kemudian apa? Muncul konsekuensi gitu ya. Ya. Nah, kalian misalnya main game misalnya, ya, mungkin bagi yang senang main game misalnya ya, mungkin yang senang main game itu juga kalian melakukan transaksi gitu ya. Ya, jadi bukan hanya akses yang dilakukan, tapi juga melakukan transaksi, melakukan aktivitas gitu ya. Nah itu yang dimaksud gitu ya. Jadi ketika mendengar istilah transaksi elektronik ya, itu jangan hanya membayangkan bahwa transaksinya itu hanya transaksi misalnya finansial atau apa namanya yang sifatnya itu moneter, keuangan gitu, bukan hanya itu ya. Jadi transaksi elektronik itu sebetulnya yang meliputi semua aktivitas yang kemudian dilakukan dengan sengaja gitu ya. Oke. Nah, berikutnya nah teknologi informasi ini mungkin dulu pernah kita bahas ya di pertemuan pertama ya, teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan atau menyebarkan informasi. Nah, terus kemudian ada dokumen elektronik ya. Nah, dokumen elektronik ini juga sama ya. Jadi semua informasi yang kemudian tidak hanya dilihat, ditampilkan atau didengar melalui komputer saja, tetapi juga termasuk juga sistem elektronik yang lain. Ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan sertifikat elektronik ya. Nah, sertifikat elektronik ini apa gitu ya? Jadi dia sertifikat yang sifatnya elektronik ya, yang di dalamnya berisi apa? Berisi tanda tangan elektronik ya, serta identitas ya. Ya, identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak ya.
Nah, sertifikat elektronik ini dikeluarkan oleh siapa? Sertifikat elektronik itu dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. Nah, nanti kita bahas tersendiri ya di belakang mengenai tanda tangan dan sertifikat elektronik. Nah, kemudian ini ada tanda tangan elektronik gitu ya. Jadi tanda tangan itu yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan ya, serta terasosiasi ya atau terkait ya dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi ya. Nah, yang disebut akses itu apa? Nah, yang disebut akses ini, nah ini tadi ya, ini termasuk ya. Jadi akses itu pasti beriringan dengan transaksi elektronik gitu ya, karena yang disebut akses itu kita melakukan kegiatan, ya, kita melakukan interaksi ya dengan sistem elektronik, baik apakah sistem elektronik itu kemudian dia berdiri sendiri atau berada dalam jaringan. Contohnya ya, kita sekarang ini melakukan Zoom ya, kita melakukan pertemuan perkuliahan di platformnya Zoom. Nah, ini berarti kita sudah terhitung melakukan akses gitu ya terhadap platform Zoom misalnya ya. Nah, kemudian yang berikutnya apa saja itu ya tujuan pemanfaatan teknologi informasi gitu ya dan transaksi elektronik. Jadi eh, yang pertama ya bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik itu digunakan untuk apa? Ya digunakan untuk ini ya mencerdaskan kehidupan gitu ya. Sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia ya. Makanya tadi saya bilang ya jangan sampai ya kita sebagai pengguna teknologi ya yang pintar itu hanya gadgetnya tapi perilaku kita enggak smart sama sekali misalnya ya. Ya. Nah, jadi kalian memegang apa namanya? Boleh dibilang kalau mungkin smartphone itu mungkin pusaka zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu itu orang pusakanya itu kan tombak, keris, macam-macam gitu ya. Nah, kalau zaman sekarang pusakanya apa ya? Pusakanya ya handphone yang kalian pegang itu gitu ya. Itu pusaka kalian gitu ya. Kalau saya sering bercanda kayak gitu ya. Nah, bahwa alat yang kalian pegang itu, yang kalian selalu apa lihat setiap waktu itu adalah alat yang sebetulnya sangat-sangat powerful gitu ya. Nah, itu digunakan ya, dimanfaatkan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ya tujuan pemanfaatan teknologi itu adalah digunakan untuk ya mengembangkan perekonomian nasional gitu ya. Ya sama tadi ya, kita gunakan untuk apa namanya untuk kesejahteraan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ya bisa teknologi itu kemudian digunakan untuk efektivitas dan efisiensi terutama dalam layanan publik ya. Contohnya apa gitu ya? Contohnya misalnya kalau zaman dulu misalnya ya, orang itu mau apa misalnya? Mau antri, mau ambil nomor antrian di rumah sakit ya, misalnya di poliklinik rawat jalan gitu misalnya. Orang mungkin harus berangkat pagi ya, ya. Karena apa? Cepet-cepetan ya, pengen dapat antri awal itu berarti harus cepat gitu ya. Nah, teknologinya berkembang, ada telepon. Akhirnya orang nggak perlu antri lagi ya, hanya cukup telepon misalnya, telepon ke nomor yang sudah disediakan misalnya oleh rumah sakit misalnya. Ya. Teknologinya berkembang lagi ya, ada WA, WhatsApp gitu misalnya. Oke, bisa WA gitu ya, bisa WA reservasi. Untuk reservasi apa namanya layanan misalnya. Oh nomor nomor apa antrian nomor sekian kira-kira datang jam berapa. Nah teknologinya berkembang lagi. Nah sekarang akhirnya rumah sakitnya misalnya mengeluarkan aplikasi mobilenya ya jadi orang bisa daftar di situ bisa lihat dokternya yang jaga siapa yang praktek siapa ya terus kemudian juga bisa reservasi antrian gitu misalnya ya dan seterusnya gitu ya. Nah tujuannya untuk apa perkembangan yang kayak gitu tadi ya tujuannya untuk apa ya biar tadi ya layanannya bisa cepat gitu ya bisa efektif efisien gitu ya. Ya. Mahasiswa zaman sekarang UNED ya, kalian gunakan Sister ya.
KRS-an ya, bisa dimanapun ya, bisa dari rumah ya, bisa sambil tidur-tiduran misalnya ya, terserah gitu ya. Zaman dulu ya, awal-awal saya masuk UNED ya, di beberapa fakultas yang besar itu kalau KRS-an itu harus berangkat subuh ya. Kenapa? Karena antri. Ya antri untuk menggunakan komputer untuk KRS-an zaman dulu itu ya. HP belum ada ya, laptop masih mahal ya, komputer juga masih mahal ya. Nah, akhirnya mahasiswa kalau mau KRS-an harus balik ke Jember dulu ya. Dari luar kota gitu harus balik ke Jember dulu. Karena apa? Karena KRS-annya hanya bisa di Jember zaman dulu. Nah, itu contohnya ya. Sekarang tidak ya, kalian sudah bisa lihat nilai ya, kalian sudah bisa apa KRS-an ya. Info penggantian kelas juga sudah otomatis gitu ya. Ya, selama kalian install Telegram Sister gitu ya dan mengaktifkan apa channel sisternya ya, kalian akan mendapatkan update gitu ya dari eh, apa perkuliahan. Jadi tidak harus lagi ngandalkan KMK, tidak harus ngandalkan temen misalnya ya. Nah, kemudian yang keempat ya bahwa teknologi informasi dan transaksi elektronik itu kemudian ini tadi yang saya bilang ya, membuka kesempatan seluas-luasnya gitu ya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuannya gitu ya. Di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin gitu ya. Serta bertanggung jawab. Ya, jadi bahwa perkembangan teknologi yang sangat pesat ini yaitu eh, bisa kalian apresiasi gitu ya. Jadi bisa kalian apresiasi ya untuk apa ya tadi yang saya bilang di awal ya. Jadi untuk mengembangkan potensi diri kalian ya sebesar-besarnya ya. Ya, kalian punya potensi di mana ya silahkan kembangkan ya. Oh kalian senangnya misalnya jualan ya sudah ya buka buka toko online di platform gitu ya. Entah di Bukalapak misalnya, entah di Tokopedia, entah di Shopee itu silahkan gitu ya. Ya. Kalian yang senang apa namanya kulineran misalnya ya senang masak gitu ya boleh juga gitu ya. Silahkan bikin apa eh, jasa ya makanan gitu ya meskipun mungkin bukan makanan berat ya makanan yang ringan-ringan ya nggak apa-apa ya jualnya pada saat misalnya hari libur saja gitu misalnya Sabtu Minggu gitu misalnya ya ya selain kalian apa namanya berlatih ya kemudian kalian juga bisa apa namanya memunculkan jiwa wirausaha dan seterusnya dan masih banyak lagi gitu ya kalian yang senang nulis ya silahkan ya kalian jadi penulis lepas ya jadi copywriter misalnya ya dan masih banyak lagi gitu ya. Nah, kemudian tujuan yang terakhir ini adalah bahwa teknologi itu kemudian uh, bisa memberikan rasa aman, ya keadilan dan kepastian hukum yaitu bagi penggunanya, ya, pengguna dan penyelenggara. Nah, itu yang mungkin dari awal tadi sering saya singgung ya. Jadi bahwa apa user ya dan platform ya dalam platform ya termasuk juga penyedia platform gitu ya. Nah itu harus bisa menjamin gitu ya, menjamin keamanan gitu ya. Kemudian apa namanya transparansi ya mungkin ya. Terus kemudian apa keadilan ya termasuk dalamnya keadilan ada kepastian hukum dan seterusnya gitu ya. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya sebuah teknologi itu tidak bisa memberikan rasa aman gitu ya, pasti kita sebagai user pasti tidak mau menggunakan teknologi tersebut gitu ya. 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 Misalnya ya, kita menggunakan kita diiming-imingi ya menggunakan aplikasi tertentu ya, tapi tidak jelas ini aplikasinya untuk apa. Pasti kita tidak mau untuk menggunakan aplikasi itu kan gitu ya. Nah, jadi mungkin itu ya. Jadi ada
Ada 5 tujuan ya dalam pemanfaatan teknologi informasi gitu ya. Nah, ini adalah tanda tangan elektronik, ini contohnya gitu ya. Contoh paling mudah yang bisa kalian lihat itu biasanya uh, di akte kelahiran ya, akte kelahiran, tapi akte kelahiran yang baru ya, yang mungkin terbitan tahun 2018-19 ya. Nah, kalau akte kelahiran yang baru itu tanda tangannya biasanya sudah bentuknya QR code seperti ini ya. Ya. Jadi kalau yang seperti ini namanya QR code ya, bukan barcode ya, sekali lagi ya, jangan ojo kayak wong desa gitu ya, tidak bisa membedakan mana barcode mana QR code ya. Barcode itu ya sesuai namanya barcode itu itu apa, batang ya, jadi kode batang ya. Jadi barcode itu biasanya sifatnya tegak kayak gini ya, biasanya ada di apa namanya, di bungkus-bungkus makanan ya. Kalian beli baju misalnya di mall itu biasanya diamankan dengan barcode ya. Nah, tapi kalau bentuknya kotak kayak gini ya, bujur sangkar isinya kayak gini, ini namanya QR code gitu ya, bukan barcode gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi contoh tanda tangan elektronik tadi yang saya bilang ini ada di dokumen akte kelahiran biasanya ya, akte kelahiran untuk yang tahun 2018 2019 ke sini gitu ya, itu sudah menggunakan QR code ya. QR code yang tersertifikasi. Nah, pada dokumen yang sudah menggunakan tanda tangan tersertifikasi kayak gini, nah kalau misalnya kalau zaman dulu itu kan orang kan biasanya kan butuh yang namanya legalisir. Legalisir itu ditandatangani lagi, di stempel lagi. Nah, tapi kalau sudah sertifikasi kayak gini, maka hanya di fotokopi itu kekuatan hukumnya sudah sama seperti dokumen yang dilegalisir. Gitu ya. Nah, itu kelebihannya ya. Salah satu kelebihan menggunakan apa namanya tanda tangan yang tersertifikasi ya. Jadi eh, tidak perlu lagi ya melakukan legalisir. Kenapa? Karena kalau sudah di copy ya itu sudah sah ya. Nah, contoh yang lain misalnya kalau teman-teman misalnya melihat pengumuman-pengumuman atau surat edaran yang dibuat oleh kementerian, nah itu beberapa itu biasanya sudah menggunakan juga tanda tangan elektronik gitu ya. Dalam bentuk QR code seperti itu. Nah, tadi di awal saya sampaikan ya bahwa tanda tangan elektronik itu yang mengeluarkan siapa? Yang mengeluarkan itu adalah penyelenggara sertifikat elektronik, ya, sertifikasi elektronik. Nah, siapa saja ya penyelenggara sertifikasi elektronik di Indonesia gitu ya. Nah, per Maret 2021 kemarin ya, untuk penyelenggara yang kemudian mendapatkan pengakuan dari Kominfo ya, itu baru 7 ya, baru 7 penyelenggara ya. Yang pertama ada yang namanya Privi ya, Privi ID. Ini swasta ya. Kemudian ada juga Digisign ya, atau Solusinet, ini juga swasta. Kemudian ada Peruri ya. Ya, nah kalau Peruri ini pemerintahan ya, miliknya pemerintah ya. Kemudian ada Vida ya, Vida ini juga kalau tidak salah ini swasta ya. BPPT ini pemerintah, DSRE ini dari pemerintah, DTB ini dari swasta ya. Nah, berikutnya nah sekarang kita ke perbuatan yang dilarang ya. Perbuatan yang dilarang itu apa saja gitu ya. Jadi nah, perbuatan yang dilarang ya, yang pertama itu adalah seluruh muatan yang kemudian sifatnya itu melanggar kesusilaan ya, perjudian, pencemaran nama baik dan pengancaman gitu ya. Nah, di Undang-Undang ITE sendiri ya, yang sering mendapatkan kritik itu adalah ini ya. Jadi pencemaran nama baik ya. Ya, jadi eh,
Karena apa? Ya karena banyak pihak yang merasa bahwa undang-undang ITE itu kemudian digunakan untuk apa namanya? Digunakan untuk menjebak ya, atau bahkan digunakan untuk menuntut balik ya pihak-pihak yang kemudian dianggap merugikan nama baiknya ya. Nah, mungkin dulu yang paling heboh gitu ya, yang paling heboh itu mungkin nanti teman-teman silakan dicari, mungkin atau sekarang ya bisa nyari juga. Coba cari di Google ya dengan kata kunci kasus Prita Mulyasari. Ya. Jadi ini itu terjadi kurang lebih dulu tahun 2000 berapa? 2010-an, 2009 saya lupa gitu ya. Jadi Bu Prita itu dulu ya, Bu Prita Mulyasari itu dulu dia menggunakan jasa layanan salah satu rumah sakit. Nah, kemudian Bu Prita ini tidak puas gitu ya. Nah, kemudian sudah melakukan komplain dan sebagainya. Nah, akhirnya Ibu Prita ini ya dituntut balik oleh rumah sakit itu dengan salah satunya adalah dengan ini ya. Jadi dengan apa? Eh, pasal untuk apa namanya pencemaran nama baik gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ya, perbuatan yang dilarang itu adalah berita bohong dan menyesatkan ya. Ini hoax ya. Ya. Nah, termasuk juga informasi yang kemudian bisa menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan sara. Nah, di masa lampau ya Indonesia itu pernah terjebak ya pada konflik sara yang itu disebabkan karena apa namanya informasi ya, informasi yang tidak benar gitu ya. Nah, jadi eh, di masa lalu kita pernah mengalami ini ya. Nah, terus kemudian perbuatan yang dilarang berikutnya itu adalah mengakses ya, mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun ya tanpa izin ya. Ya, misalnya ngehack gitu ya, bajak gitu ya. Ya. Apalagi kalau digunakan untuk nipu, merusak dan lain sebagainya itu tidak boleh gitu ya. Ya. Nah ini kasusnya banyak ya ini ya nomor 4 ini kasusnya banyak ya. Mungkin yang baru saja terjadi misalnya kebocoran data BPJS misalnya yaitu luar biasa ya. Jadi data BPJS yang bocor itu mungkin boleh dibilang mungkin kebocoran terbesar ya. Eh, data pengguna ya yang terjadi di Indonesia ya itu data BPJS itu ya karena itu ratusan juta itu ya. Nah, kemudian ada juga misalnya yang barusan misalnya kejadian data Bank Jatim ya bocor juga, kemudian ada data Peduli Lindungi. Beberapa hari yang lalu itu juga datanya apa namanya kepolisian ya, Polri ya itu juga bocor juga ya dihack orang juga ya. Nah, kemudian yang kelima ya melakukan ini intersepsi atau penyadapan ya. Yang paling ringan bentuknya ya mungkin yang sering kalian lakukan tapi mungkin kalian nggak merasa ya itu adalah mencuri foto misalnya mencuri foto orang lain ya tanpa izin ya atau mengambil foto orang lain tanpa izin ya kan berarti kan mencuri ya karena nggak pakai izin ya. Itu nggak boleh ya. Ya. Jadi kalau orangnya nggak terima ya kalian itu bisa ditutup balik itu ya. Kalian uh, ngambil foto tanpa izin gitu ya. Ya, apalagi terutama kalau yang secara sembunyi-sembunyi gitu ya. Ya. Pak, kalau misalnya artis ada di panggung, di foto boleh enggak? Nah, kalau kayak gitu boleh karena apa? Eventnya publik ya. Ya. Kecuali kalau memang ada peraturan dilarang mengambil foto. Nah, itu berarti kalian enggak boleh ya meskipun itu konser misalnya ya. Ya. Nah, apalagi ya ngerekam gitu ya. Misalnya ya, kalian nginep di hotel ya. Nah, kemudian ternyata di hotel yang sama itu ada misalnya ada artis atau ada penyanyi atau bintang film nginep ya. Nah, kebetulan sarapan bareng dengan kalian. Nah, jangan sampai gitu ya, kalian ambil fotonya atau kalian rekam gitu ya tanpa izin gitu ya.
nggak boleh gitu ya. Jadi minimal harus izin gitu ya. Nah, kemudian yang keenam ya, yang keenam ini memanipulasi, merusak, menghilangkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik ya. Nah, memanipulasi itu apa batasannya? Jadi memanipulasi itu bisa ngurangi, bisa nambahi ya. Contohnya video ya, ada video di sosial media. Terus medianya kalian potong ya. Nah, kemudian video potongan ini kalian sebarkan ya. Nah, itu kalian sudah termasuk memanipulasi ya. Ya. Apalagi kalau tujuannya ya itu adalah untuk apa namanya? Misalnya untuk memprovokasi. Nah, itu lebih apa namanya? Lebih parah itu ya. Enggak boleh ya. Nah, kemudian kalau nambahi bisa enggak? Manipulasi itu nambahi juga bisa gitu ya. Contohnya video itu digabung-gabungkan ya. Jadi ada sekian video ya kalian gabung-gabungkan gitu ya. Ya, tujuannya untuk mendapatkan misalnya kesan atau impresi tertentu gitu ya. Nah, itu juga tidak boleh gitu ya. Nah, merusak menghilangkan ini juga sama ya, merusak menghilangkan. Contohnya ya, kalian masang status, masang postingan ya, viral ya. Nah, ternyata malah menimbulkan pro kontra ya. Terus postingan kalian tadi ya, kalian delete atau kalian private misalnya akunnya, akun kalian. Itu kalian sudah tergolong sebagai ini ya. Ya. Kalau kalian menghapus itu berarti tergolong ini ya, merusak mungkin ya. Tapi kalau kalian memprivate dan lain sebagainya ya, itu mungkin tergolong juga menghilangkan atau menyembunyikan ya. 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 Contohnya apa misalnya? Nah, contohnya dari misalnya yang paling baru terjadi itu misalnya ya, dari kasusnya apa? Tabrakannya salah satu artis itu ya, ya. Kemudian dari drivernya ya, ada postingan kemudian yang apa namanya yang pertama diunggah tapi kemudian di apa namanya disembunyikan. Nah, itu kemudian dikejar dari sana gitu ya. Akhirnya pihak kepolisian mengejar ya hal tersebut gitu ya. Ya. Kalau zaman dulu ya pepatahnya itu adalah mulutmu harimaumu ya. Nah, tapi kalau zamannya sekarang, zamannya kalian ini, zamannya kita sekarang ini ya, kita tidak hanya mulutmu harimau tapi apa? Jarimu harimaumu. Karena apa? Karena yang kalian ketikkan ya, yang kalian lakukan dengan jari ya itu kemudian bisa menjadi apa namanya? Bisa menjadi eh, apa namanya? Bisa menjerat kita ya kalau kemudian kita tidak hati-hati terhadap apa yang kita tulis, apa yang kita posting dan lain sebagainya. Ya. Ya. Nah, kemudian yang ketujuh ya termasuk yang di dalamnya itu adalah menyediakan akses atau memfasilitasi ya. Misalnya ya, kalian tidak melakukan ya, kalian tidak melakukan pelanggaran yang ada di poin 1 sampai 6 ya. Tapi ternyata apa? Kalian memberikan akses, misalnya internetnya pakai rumah kalian misalnya ya. Atau misalnya laptopnya ya, pinjem gitu ya, minjemi ya di apa yang kalian minjemi gitu ya. Nah, itu harus hati-hati ya. Jadi kalau ada teman yang numpang akses, numpang wifi-an misalnya, ada teman yang mau pinjem apa laptop misalnya, ya kalian harus tahu dulu gitu ya untuk apa gitu ya. Jangan sampai misalnya kalian pinjem akses wifi ya, nunut koneksi di rumah kalian ternyata digunakan untuk ngehack situs misalnya. Nah, itu bahaya gitu ya. Kalau ketangkep, yang ketangkep adalah lokasi titik lokasi rumah kalian gitu ya. Nah, itu kalian yang bisa dikejar nanti ya. Nah, meskipun tidak melakukan, tapi karena dilakukan di rumah kalian, nah itu kalian termasuk ini ya poin 7 ini ya menyediakan atau memfasilitasi akses. Nah, ini tadi yang sudah saya ceritakan ya, beberapa kasus yang pernah terjadi di masa lampau ya.
dulu kasus yang terbesar pertama yang pernah terjadi di Indonesia itu mungkin adalah bocornya database Bukalapak dan Tokopedia ya. Data waktu itu datanya jutaan ini ya. Ya. Kemudian kalau yang di bidang kesehatan ya, kemarin yang berturut-turut ya, pertama Peduli Lindungi ya, datanya EHEC ya, Electronic Health Alert Card ya, itu bocor ya, termasuk juga misalnya sertifikat vaksin miliknya Presiden Jokowi itu juga bocor juga gitu ya. Nah, terus kemudian tadi sudah saya ceritakan ya, data BPJS gitu ya. Nah, terus kemudian beberapa minggu yang lalu ya, ini pembobolan data Bank Jatim. Nah, terus kemudian yang barusan berapa hari yang lalu itu adalah bobolnya untuk apa? Data Polri ya. Oke, mungkin itu ya untuk materi hari ini. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan, saya persilakan teman-teman untuk langsung open mic ya. Silakan, ada dari rekan-rekan langsung saja. Silakan, Febrian. Ada banyak yang menyaksikan. Febrian, tadi ya, tadi pada perbuatan yang dilarang itu pada poin ke-7 menyediakan atau memfasilitasi pelanggaran 1-6. Nah, itu misalkan kita mengadakan jasa seperti nge-warnet gitu, Pak. Kita ada punya warnet, terus itu kan tiap-tiap orang kita tidak tahu itu nge-warnetnya itu ngapain aja. Nah, itu apakah nanti juga kita itu terkena pelanggarannya ini, Bapak? Seperti itu. Kan kita tidak tahu masing-masing orang seperti itu. terkena. Betul Febrian. Pertanyaan bagus ya. Betul Febrian. Itu kena ya Febrian ya. Jadi saya pertama kali dulu ya zaman kuliah itu pernah bantu Polda Jatim ya, waktu itu ya. Jadi ada pencurian kartu kredit gitu ya. Nah, warnet yang menjadi korban itu adalah salah satu warnet langganan saya. Ya. Nah, kemudian akhirnya yang saya lakukan apa? Yang saya lakukan, saya berusaha membuktikan bahwa yang melakukan itu bukan pihak warnet. Nah, akhirnya waktu itu ya dibantu oleh warnetnya itu, kemudian kita berusaha mencari ya di komputer mana gitu yang dilakukan. Nah, akhirnya ketemu ya, anaknya ketemu, Febrian pelakunya itu ketemu ya, tapi warnetnya ditutup, sudah ditutup oleh Polda waktu itu. Karena warnetnya itu digunakan tadi ya untuk pencurian kartu kredit tadi. Nah, akhirnya ketemu namanya, identitas apa, alamatnya dan sebagainya ya. Jadi di salah satu wilayah di Surabaya. Nah, data itu kemudian kita berikan kepada pihak kepolisian ya. Jadi meskipun warnet dan lain sebagainya kena, tetap kena Febrian. Nah itu ya. Jadi makanya itu ya yang harus hati-hati di sana gitu ya. Nah makanya kalau misalnya Febrian misalnya punya warnet atau sebagainya gitu ya. Nah ya diperkuat PC kliennya harus diperkuat gitu. Jangan sampai user itu kemudian bisa menginstal program-program yang berbahaya misalnya yang kemudian bisa digunakan untuk maksud-maksud jahat ya, terutama ngehack dan lain sebagainya. Mungkin gitu ya Febrian ya. Berarti itu memang resikonya kalau mempunyai warnet seperti itu ya, Bapak? Betul ya, betul. Dan saya rasa sepertinya pemilik warnet sudah tahu kok kalau hal-hal seperti itu gitu ya. Baik, terima kasih Bapak. Oke, ada lagi Sania. Sorry ya, saya tidak anu tadi ya. Sania Salsabila, silakan Sania. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya Bapak, untuk Undang-Undang ITE itu kan salah satunya ada yang pencemaran nama baik dan penghinaan. Apakah ada standar dari pihak berwajib gitu Pak? Bagaimana pelaporan yang bisa diterima? Dan pertanyaan selanjutnya, apakah kalau semisal ada seseorang yang mengkritik kinerja dari pemerintah, itu termasuk penghinaan dan pencemaran nama baik? Terima kasih Bapak. Oke, standar untuk laporan diterima kepolisian gitu misalnya ya. Nah ini saya juga kurang paham ya. Maksudnya karena kan saya kan bukan dosen hukum gitu ya. Tapi yang saya tahu pelaporan kepolisian itu kan bersifat objektif ya. Semua laporan dari masyarakat itu kan diterima ya.
selama ya yang pertama itu jelas ada aduannya, ya kan. Kemudian yang kedua siapa yang diadukan itu jelas, ya kan. Terus yang ketiga yang paling penting itu adalah bukti laporan ya, bukti aduan. Contoh kalau misalnya pencemaran nama baik, berarti kan harus ada buktinya ya. Bukti itu mungkin bisa screenshot, bisa foto, bisa apa namanya capturean apa kayak gitu misalnya. Nah kalau itu ada ya berarti kan bisa diproses, kan memenuhi syarat gitu Sania. Ya. Jadi, nah masalah apakah ini nanti terbukti pencemaran nama baik atau tidak, nah itu kan bukan urusannya kepolisian Sania. Itu kan nanti kan diputuskan di pengadilan. Nah, masalah kemudian mengkritik pemerintah itu ya. Nah, mengkritik pemerintah itu mungkin gini ya, Sania ya. Yang paling aman itu kita ngeritik itu kita tidak boleh mengkritik itu kemudian apa namanya? Menjelek-jelekan secara subjektif, ya. Yang kedua, usahakan jangan nyebut nama misalnya. Ya. Misalnya ya, kita nyebut presiden, kita jelek-jelekan misalnya dengan apa namanya umpatan. Nah itu kan berarti kan, nah itu kalau itu sudah penghinaan ya, itu sudah ada diatur ya penghinaan terhadap kepala negara itu ada sendiri ya. Bendera misalnya kamu injak-injak misalnya demo bendera diinjak-injak itu juga termasuk penghinaan kan gitu ya. Jadi kalau kita mengkritik kinerja tapi kemudian yang kita kritik adalah lembaganya ya dan itu kita lakukan secara objektif, nah sepertinya aman ya. Jadi misalnya gini, misalnya kamu tidak merasa puas terhadap kinerja misalnya dinas kesehatan ya dalam misalnya penanganan pandemi misalnya atau dalam penanganan apa kayak misalnya apa gizi buruk misalnya di kabupaten atau di wilayahmu, kemudian kamu nulis di media ya. Nah kalau misalnya kita nyebutnya adalah nyebut institusi, saya kira aman gitu ya. Jadi dan itu kita lakukan dengan apa namanya dengan objektif. Kalau objektif itu maksudnya apa? Berarti kita tidak hanya mengkritik tapi kita juga punya buktinya ya untuk kita katakan misalnya oh penanganannya tidak optimal, buktinya apa sih tidak optimal itu misalnya ya. Jadi mungkin itu yang paling aman gitu ya, cara kita untuk menyampaikan kritik terhadap apa namanya pihak manapun, tidak hanya pemerintah gitu ya. Mungkin kalian tidak puas sama kampus, tidak puas sama dosen ya. Oh Pak Andre ngajarnya tidak enak ya, jangan hanya bilang tidak enak gitu misalnya ya, buktinya apa misalnya ya. Ya, nah itu mungkin gitu ya Sania ya. Baik Bapak, terima kasih. Oke, Jihan, Dharma. Saya izin bertanya Bapak, kan ada tanda tangan elektronik ya Bapak. Itu kalau misalnya tanda tangannya kan diubah menjadi QR code. Kalau misalnya QR code-nya itu kan bisa diduplikasi begitu. Bagaimana cara agar meminimalisir pemalsuan tanda tangan elektronik itu Bapak? Gini, QR code itu bisa di-scan Jihan. Dan QR code itu biasanya sifatnya unik per surat. Ya. Nah, kalau misalnya QR code itu kamu pindahkan ke dokumen lain, kalau di-scan pasti ketahuan. Contohnya, gini deh, kamu coba ya. Misalnya, kamu punya adik atau punya kakak sudah vaksin. QR code-nya kamu pindahkan ke sertifikat vaksinmu coba di-scan, nanti yang muncul gimana. Nah, itu contohnya ya, Jian. Jadi, tidak bisa kita hanya sekedar memindahkan atau mengkopas QR code-nya, itu tidak bisa. Ya, karena QR code itu sifatnya adalah unik per dokumen. Gitu, Jian. Baik, terima kasih Bapak. Oke. Silakan Alif Indra. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya tentang asas teknologi ya, tentang kebebasan milih teknologi. Semisal tadi dicontohkan oleh Bapak, semisal kita di Cina, apabila kita menggunakan Instagram, Google, dan lain sebagainya kan tidak bisa Pak. Kalau kita menggunakan semisal VPN begitu Pak, apakah bisa digunakan? Ya bisa. Ya kalau menggunakan VPN ya bisa kan. VPN kan fungsinya kan untuk bypass kan. Tapi
di VPN pun ya, kalian kalau di Cina gitu ya, VPN itu karena apa? Karena di sana itu ketat sekali ya. Jadi kita mungkin kalau misalnya pasti tidak beruntung, kita baru menggunakan VPN berapa detik atau berapa menit itu bisa-bisa akses VPN-nya itu juga diputus ya. Jadi kita memang harus kucing-kucingan karena memang di Cina itu setahu saya itu mereka polisi cybernya itu ratusan ya. Jadi itu yang memonitor transaksi setiap detik, setiap menit ya. Yaitu ada ratusan atau bahkan mungkin ribuan personil yang memang khusus untuk menangani transaksi internet gitu ya. Nah, makanya kan di Cina itu kan ketat sekali. Ya. Yang baru-baru ini sosial media itu ya. Jadi contohnya ya, Cina itu kan gayanya kan sudah niru-niru Korea gitu ya. Jadi cowoknya itu cantik-cantik gitu ya. Saya tidak bilang ganteng ya, cowoknya cantik gitu ya. Karena mereka lipstikan dan sebagainya. Ya, sosial media ya, yang followernya itu di atas, kalau tidak salah di atas 100.000 ya, itu sudah harus dimonitor oleh pemerintah. Ya, kalau mereka tidak mau dimonitor pemerintah, sosial medianya dimatikan. Ya. Kemudian mereka juga melarang ya, melarang artis pria yang tampil di TV ya, melarang artis pria di TV itu untuk lipstikan, itu tidak boleh. Nah itu kalau kayak gitu saya setuju gitu ya. Ya ngapain gitu ya cowok lipstikan gitu ya, nah itu kan aneh kan jadinya kan. Nah terus kemudian ya jadi mereka juga yang viral beberapa waktu lalu ya di Cina itu dilarang konten-konten yang sifatnya mukbang ya, makan yang berlebihan dan sebagainya, itu konten seperti itu dilarang oleh apa, oleh pemerintah ya. Nah saya rasa beberapa aturan yang kemudian dibuat oleh Cina itu kalau menurut saya itu sebetulnya bagus gitu ya. Karena apa? Karena mereka mengendalikan atau mengontrol ya konten-konten sosial media yang dalam tanda kutip memang kita enggak, kalau menurut saya pribadi ya konten-konten seperti itu enggak ada manfaatnya gitu ya. Buat apa gitu ya konten makan pedes-pedesan gitu untuk apa gitu ya. Makan banyak-banyakan gitu untuk apa kan gitu ya. Nah, tapi balik lagi ke pertanyaannya Alif tadi ya. Jadi memang kalau VPN bisa ya, tapi kalau VPN itu kita ketahuan sama ya, VPN kita juga aksesnya akan diputus gitu ya. Itu ya, Alif ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, silakan Uswatun. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Izin bertanya, kan di transaksi elektronik itu kan aktivitas yang sengaja, kan itu akan memunculkan hak dan kewajiban. Jika hak dan kewajiban itu tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi aktivitas kita selanjutnya, tidak Pak? Terima kasih. Ya iya, gitu loh. Ya, kalau kita tidak mengikuti hak dan kewajibannya kan pasti diputus. Contohnya misalnya gini aja, kita menggunakan layanan Google itu kan gratis ya, tidak bayar gitu ya. Nah terus kemudian kewajiban kita kan akhirnya punya hak untuk misalnya nyimpan Google Kontak, kita punya akses untuk Gmail gratis, kita punya Google Drive gratis, kita bisa masuk YouTube otomatis dan lain sebagainya lah ya. Nah, kewajibannya apa? Kemudian apakah tidak ada kewajiban? Kan gratis, Pak. Semua selama ini kan kita tidak ngapa-ngapain. Apa betul gitu ya? Ya, apa betul gitu ya? Nah, contohnya adalah ketika misalnya kita melihat misalnya YouTube ya. Nonton YouTube itu kan kalian pasti kena iklan itu ya. Kan bisa di skip Pak misalnya. Iya kan, tapi kan tetap kena iklan gitu ya. Nah itu adalah itu adalah salah satu kewajiban kalian gitu ya, kena iklan ya misalnya. Karena apa? Karena itu sumber pendapatan dari Google misalnya. Ya, nah itu contohnya ya. Sebentar. Baik, terima kasih Pak.
saya kasih saya kasih apa namanya? Coba kalian cari ya. Kalian cari film judulnya Sosial Dilema ya. Nanti di dalam film itu kalian belajar ya, akan belajar apa namanya? Kritisi dari para teknologi entusias gitu ya. Itu naik kondisi apa namanya? Perkembangan sosial media yang sekarang gitu. Bahwa sosial media yang sekarang kita ikuti itu sebetulnya tidak seperti yang kita bayangkan ya. Sebentar, saya carikan apa namanya? Saya ketik di chat aja ya judul filmnya ya. Ya, jadi itu judul filmnya ya, silakan kalian cari gitu ya. Kalian tonton gitu ya. Itu filmnya sangat-sangat menarik ya dan sangat mengerikan ya sebetulnya gitu ya. Jadi nah, mungkin banyak dari kita mungkin yang yang enggak tahu gitu ya mengenai apa yang terjadi di balik teknologi sehari-hari yang kemudian kita gunakan gitu ya. Oke, silakan ada yang lain mungkin. Evelyn, Marta, silakan Evelyn. Pak, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf saya izin off cam. Nah, saya mau tanya Pak, kalau misalkan kayak yang servernya BIN dihack sama Cina itu Pak, apakah pihak Indonesia itu bisa menuntut Cina ya Pak? Sama kalau misalkan ada hacker Indonesia ngehack servernya negara lain demi kepentingan negara Indonesia, apakah kita juga bisa kena tuntutan atau kita bisa menerima perlindungan dari negara Pak? Terima kasih. Oke, sekarang kalau misalnya terjadi perang cyber antar negara gitu ya. Nah, pertanyaan yang menarik gitu ya. Jadi ya karena memang zamannya sekarang sudah seperti ini ya. Jadi hal-hal seperti itu tidak bisa dihindarkan gitu ya. Nah, makanya kalau zaman dulu tentara itu ya darat, laut, udara gitu ya. Nah, tetapi sekarang banyak negara yang kemudian memiliki yang tadi saya sebut ya, jadi pasukan cyber gitu ya. Dan memang ya kerjaannya seperti itu gitu ya, perangnya seperti itu gitu ya. Nggak bisa ya perang cyber itu kemudian perang komentar di sosial media itu kan nggak elit kalau kayak gitu itu ya. Ya kan nggak kayak kalian gitu ya, perang komentar gitu ya di sosmed gitu ya. Siapa bela siapa gitu ya. Nah, kalau memang alasannya memang alasan politis gitu ya, nah itu memang tidak bisa tidak bisa dituntut ya. Ya. Yang bisa biasanya negara itu akan bekerja sama jika pelaku itu adalah common enemy atau enemy bersama atau musuh bersama ya. Contohnya ya, hacker tapi dia teroris ya. Nah, kalau kayak gitu, kita bisa misalnya minta bantuan Singapura. Misalnya, diketahui misalnya ada di Singapura, kita minta bantuan Singapura untuk melacak. Diketahui ada di Malaysia, kita minta bantuan Malaysia untuk nge-track ya. Ketahuan terakhir misalnya ada di Spanyol, kita minta bantuan pemerintah Spanyol untuk nge-track, bisa ya. Tapi kalau untuk perang atau misalnya hacking yang sifatnya politis, latar belakangnya politis, itu biasanya masing-masing pemerintah itu biasanya ya membiarkan gitu ya. Ya. Jadi contohnya misalnya yang baru saja terjadi itu misalnya ya, ketika tadi saya bilang Polri situsnya dihack, salah satu hacker dari saya lupa dari Spanyol atau Italia itu ya. Nah itu kan langsung akun hackernya ya, postingan pertama itu kan langsung
take down ya, sudah langsung dimatikan oleh Twitter. Nah, seperti itu bisa ya, Evelyn ya. Nah, tapi kalau alasannya misalnya alasan-alasan politis, misalnya Mesir pada beberapa waktu lalu ada konflik ada sensor politik gitu ya. Kemudian webnya Mesir banyak yang dihack gitu ya oleh nggak hanya hacker Indonesia saja tapi dari banyak negara gitu ya. Ya mendiamkan gitu pihak negara ya nggak ngapa-ngapain ya karena itu motif politis ya sudah dibiarkan gitu ya. Ya. Perang misalnya pada waktu awal-awal itu ya budaya Indonesia diklaim Malaysia kan sama itu kan salah satu dampaknya kan juga perang antara hackernya Malaysia sama Indonesia ya itu kan juga sama ya, itu juga pemerintah Indonesia dan Malaysia juga diam saja gitu ya karena apa karena motifnya motif politis dan itu dibiarkan kalau oleh pemerintah biasanya seperti itu gitu ya mungkin gitu ya Evelyn ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke ada lagi yang lain. Kan Elsa Fira, silakan Elsa Fira. Bapak, terima kasih atas waktunya. Mohon izin bertanya, Pak. Kan sekarang juga tuh banyak ditemui kayak fake account gitu. Itu juga kan bisa, seringkali kan fake account memicu konflik gitu ya, Pak ya. Nah, bagaimana cara kita biar melindungi diri kita terjerat dalam isu-isu yang dari fake account gitu, Pak. Terima kasih. Oke, fake account ya. Sebentar. Hmm. Ini saya contohkan ya. Sebentar, saya sedang akses kayaknya nggak bisa ini. Oke, saya share screen. Udah kelihatan ya? Yang saya share sudah kelihatan ya? Sudah, Bapak. Oke, ini saya contohkan ya. Jadi fake account itu kan banyak, itu kan tergantung tergantung platformnya ya. Ada misalnya fake account yang di Facebook juga banyak gitu ya. Fake account yang di IG itu juga banyak ya, fake account yang di YouTube tuh banyak gitu ya, fake account yang di Twitter itu tambah banyak gitu ya. Nah, fake account tadi sebagaimana tadi yang disampaikan tuh memang biasanya ngeflame ya. Ngeflame itu maksudnya biasanya memancing kerusuhan gitu ya. Nah, kalau Twitter itu kita ada yang namanya botometer gitu ya. Ini contoh utility sederhana untuk ngecek ya. Untuk ngecek user itu apa namanya bot atau bukan gitu ya. Contohnya misalnya saya masukkan nama saya aja misalnya, bisa enggak kita coba ya. Ini tapi botometer ini khusus untuk Twitter ya.
Oke, sebentar kita lihat hasilnya ada enggak. Harus login ternyata ya. Nah ini ya, jadi kelihatan ya, jadi skor saya untuk dianggap sebagai bot itu adalah nilainya adalah 2,9 sampai 5 ya. Artinya botometer ini mungkin ini mendeteksi saya nih hampir kayak apa namanya, hampir masuk kriteria namanya bot ya, jadi dianggap bot gitu ya. Jadi banyak cara gitu ya, banyak cara gitu ya. Nah ini kayaknya misalnya ya. Nah dari follower saya misalnya ya, dari follower saya, nah ini ada yang di apa namanya dianggap sebagai bot ya. Ya. Misalnya ini ya, Faikoh Bilkis. Nah ini ya, ini dianggap apa? Dianggap bot. Terus kemudian ini ada, nah ini situsnya sosial medianya UPTI, UNED ini malah dianggap bot ya, 5 skornya ya. Terus kemudian ada lagi ini misalnya Iruhsa 86 gitu ya. Nah, terus kemudian apa? Nah, ini Nina Kairu ini padahal mahasiswa ini alumni ini ya, alumni FKM UNED ini juga dianggap bot juga ya. Dan masih banyak lagi ya. Jadi caranya kurang lebih jadi memang ada apa namanya utility atau software atau platform di online yang bisa kita gunakan untuk ngecek user itu tergolong bot atau bukan gitu ya. Nah, cuma kan tanda-tanda bot itu kan atau fake account itu kan jelas ya Elsafira ya. Biasanya dia fotonya palsu ya, nggak punya follower ya. Terus kemudian tapi dia followingnya banyak gitu ya. Terus kemudian kita lihat juga dari komentar-komentarnya jarang posting juga biasanya kan gitu ya tanda-tandanya ya. Nah kalau kita sudah apa tahu ya akun-akun yang seperti itu gitu ya, ya sudah nggak usah direspon gitu ya, nggak usah apa namanya, nggak usah kalau misalnya permintaan pertemanan dan lain sebagainya gitu ya, nggak usah di approve ya, di delete aja gitu ya. Jadi kita sendiri yang apa yang ada di sosial media kita harus apa namanya ya harus bisa menandai gitu ya, harus bisa mencermati ya bagaimana ciri-ciri gitu ya fake account dan lain sebagainya gitu ya. Ya, mungkin gitu ya Mas Safira ya. Baik Bapak, terima kasih banyak. Oke, yang lain ada mungkin ada lagi? Oke, kalau tidak ada, mungkin itu untuk kesempatan kali ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau ada yang kurang atau ada yang terlewat gitu ya. Semoga sehat selalu untuk rekan-rekan sekalian. Dan udah mau AS ya, semoga sukses untuk AS-nya. Ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.